Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, hadir dalam forum Forbes CEO Conference yang digelar di Jakarta. Diskusi panel yang dihadiri puluhan CEO dan founder perusahaan terkemuka dunia membahas arah ekonomi di tengah tantangan perdagangan global saat ini. Forum Forbes CEO Conference kembali digelar di Jakarta dan kali ini mengangkat tema arah baru ekonomi global. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, hadir dalam diskusi panel tersebut. Anindya Bakri memaparkan tantangan dan peluang Indonesia dalam rantai pasok dunia. Di tengah tantangan ekonomi global dan kebijakan tarif perdagangan, Anindya menekankan pentingnya adaptasi dalam perdagangan internasional. Sejumlah hal menjadi sorotan seperti kerjasama internasional, potensi mineral terutama nikel, dan pentingnya sikap adaptif dalam bisnis di tengah ketidakpastian. Jadi saya menyampaikan bahwa sekarang ini semua mesti berkalibrasi atau merubah format untuk perdagangan dunia. Indonesia memang ada kesepakatan dengan Amerika, tapi tidak berhenti di Amerika saja. Kita ke Uni Eropa dan juga kita ke Kanada untuk istilahnya membantu teman-teman kita dari yang besar sampai UMKM berjualan hal-hal yang mirip dengan ke Amerika. Contohnya alas sepatu, garment, tekstil, furniture, dan juga elektronik tertentu. Dalam sesi panel juga dibahas peran pengusaha Indonesia yang dinilai adaptif menghadapi berbagai tantangan global, termasuk aturan tarif bea masuk Amerika Serikat yang progresif. Dari Jakarta, Putri Sofia, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi berjanji 13.751 sertifikat hak milik atau SHM lahan transmigran akan bisa diselesaikan pada tahun ini. Target tersebut menjadi fokus utama dalam rakor percepatan penyelesaian permasalahan dan penerbitan pengurusan sertifikat hak milik lahan transmigran yang berlangsung di Malang, Jawa Timur. Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan proses penertiban SHM tersebut saat ini masih 6.615 bidang lahan. Selain itu, Kementrans juga sedang menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan transmigran, terutama yang dianggap masuk dalam wilayah hutan. Untuk itu dilakukan inventarisasi lahan transmigrasi seluas 3,1 juta hektar di 5 provinsi. Sejumlah pihak juga dilibatkan, termasuk Komisi 5 DPR RI, kementerian terkait, Badan Pertanahan Nasional, hingga pemerintah daerah. Karena memang menyangkut soal penerbitan sertifikat SHM ini itu merupakan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Transmigrasi, pemerintah daerah, dan Kementerian ATR BPN. Kami sudah MOU dengan Kementerian ATR BPN dan Kementerian ATR BPN support 100% untuk mempercepat proses penyelesaian SHM, karena bagi kami lahan transmigrasi itu bukan sekedar menyangkut soal rumah, tapi menjadi alat perjuangan hidup karena akan dikelola, akan menjadi sumber ekonomi, sumber penghidupan bagi warga transmigran.